Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati thalathun." Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diputuskan perkaranya kelak pada hari kiamat ada 3 orang. Wa fi riwayat yang lain, awwalu man tasa'ara bihimun nar yaumal qiyamati thalath. Orang yang pertama kali dicelupkan ke dalam api neraka kelak pada hari kiamat adalah 3 orang. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah, Allah lindungi kita dan jauhkan kita serta keluarga kita dari api neraka. Yang pertama, alimun au qari'un, orang yang berilmu, orang yang menghafal Quran. Fa'utiya bihi, dia dihadapkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu alladhi kana fid dunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dia nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya di dunia. Fa'arafaha, maka orang alim ini, orang yang hafal Quran ini ingat nikmat-nikmat tersebut. Faqila madza amilta, Allah tanya, apa yang kamu perbuat terhadap ilmu yang sudah aku berikan? Apa yang kamu perbuat terhadap Al-Quran yang sudah engkau hafal? Apa jawaban hamba ini? Ya Rabb, qara'tu fika Al-Quran wa 'allamtu fika al-'ilm. Ya Allah, Al-Quran yang engkau berikan aku baca karena engkau. Ilmu yang engkau berikan aku ajarkan karena engkau ya Allah. Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Yang Allah maha tahu segala-galanya. Allah mengatakan, kadzabta, wahai hambaku, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamta al-'ilm wa qara'ta al-Qur'an liyuqala 'alim wa liyuqala qari', faqad qila. Tetapi engkau itu belajar ilmu supaya dikatakan si alim. Engkau menghafal Quran supaya dikatakan al-hafidh, al-qari', dan orang-orang pun memanggil engkau dengan sebutan tersebut. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha fi nari jahannam. Kemudian Allah perintahkan seret dia dan lemparkan dia ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan, seorang yang diberikan harta, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, Allah ingatkan dia nikmat yang sudah diberikan di dunia, dia pun sadar. Lalu Allah tanya dia, madza amilta, apa yang kamu perbuat terhadap harta yang telah aku berikan? Qala ya Rabb, hamba ini mengatakan, ya Rabb, ma taraktu min sabilin tuhibbu an unfaqa fih illa anfaqtu fih. Tidak ada satu jalan pun yang engkau senang ya Allah untuk aku belanjakan hartaku, melainkan aku belanjakan di tempat tersebut. Qal, Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka anfaqta liyuqal sakhiyun karimun wa qad qila, kamu itu berinfak di dunia supaya orang mengatakan kamu itu orang yang dermawan, kamu itu orang yang pemurah, dan ternyata orang pun sudah menyebutmu dermawan dan pemurah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma turiha fi nari jahannam. Kemudian Allah perintahkan seret dia, lemparkan dia ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Yang ketiga, wa rajulun qatala fi sabilillah,
seorang yang berjuang di jalan Allah dengan jihad yang benar, jihad yang syar'i, jihad dengan dalil, jihad dengan syarat-syaratnya dalam Islam, bukan jihad sembarangan, bukan jihad serampangan, bukan jihad yang mendatangkan kejahatan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah ingatkan dia nikmat yang telah diberikan dan dia pun sadar. Dan ingat, qila, Allah tanya, madza amilt? Apa yang kamu perbuat dengan apa yang aku berikan engkau dari keberanian di dunia? Qala ya Rabb, qataltu fika hatta qultilt. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Qala kadzabta. Allah mengatakan kamu bohong, kamu dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal annaka jari wa qad qila. Tetapi kamu itu berperang supaya orang mengatakan kamu pemberani, dan ternyata orang pun sudah melabeli kamu engkau sang pemberani. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha fi nari jahannam. Kemudian Allah perintahkan, seret dia dan lemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan 3 orang, bukan orang yang main-main, bukan orang sekedar orang, tetapi apa? Orang yang berilmu, orang yang hafal Quran, orang yang dermawan, orang yang berjihad di jalan Allah dengan jihad yang syar'i. Tetapi ternyata apa? Mereka menjadi penduduk neraka jahannam yang pertama. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Apa sebab para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya dengan riwayat itu menunjukkan dia berbuat bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia riya, memperlihatkan amalan kita ingin mencari pujian manusia. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, betapa pentingnya al-ikhlas, betapa pentingnya tauhid, ibadah semata-mata karena Allah dan mencari pahala di sisi Allah, mencari ridhanya Allah tabaraka wa taala. Kita tidak perlu pujian manusia, pujian makhluk. Manusia tidak punya surga sehingga harus kita minta pujiannya. Manusia tidak punya neraka sehingga kita takut celaannya. Maka yang wajib kita takuti dan yang wajib kita berharap kepadanya hanya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari khutbah yang pertama ada beberapa kesimpulan bagi kita semua. Kesimpulan yang pertama, khatarur riya wa azimil ikhlas. Hadis ini menerangkan bahayanya riya, bahayanya memperlihatkan amalan kita untuk dipuji oleh orang. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, di antara orang yang diberikan naungan oleh Allah di hari kiamat, salah satunya orang yang berzikir sembunyi-sembunyi dia menangis. Orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui berapa diinfakkan oleh tangan kanannya. Menunjukkan apa? Mereka menyembunyikan amal ibadah mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan di sini pentingnya kita berbuat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, baiknya amalan seperti berilmu, menghafal Quran, bersedekah, demikian juga berjihad di jalan Allah dengan jihad yang syar'i. Kalau luarnya saja baik tetapi di dalam tidak baik, tidak ada gunanya. Itu sebabnya dalam agama kita Allah menyebutkan di akhir suratul Kahfi ayat 110, Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, syaratnya 2. Falyamal 'amalan shalihan, amalnya harus saleh. Luar amalan itu bagus
Yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan dia berbuat syirik kepada Allah. Di antara bentuk kesyirikan ar-riya. Bahkan riya ini Nabi katakan, akhwafu alaikum min fitnatid dajjal. Lebih aku khawatirkan atas kalian dari fitnahnya Dajjal. Poin yang ketiga, pentingnya muraqabatun niyah. Niat ini perlu dijaga. Yang di hati ini perlu dijaga. Itu sebabnya Nabi SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Banyak amal kecil bisa besar gara-gara niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Banyak amal kecil, banyak amal besar bisa mengecil gara-gara niyah. Dan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Tidak ada yang paling berat aku obati selain daripada niatku. Kenapa? Niat itu yang paling cepat terbolak-balik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik keikhlasan. Dan apapun amalan kita, dari amal yang sudah baik bentuknya, maka wajib untuk dibarengi dan ditemani dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan negeri kita keamanan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pula orang-orang yang beriman. Karena keimanan di sana ada keamanan, dan ada keislaman di sana pula ada keselamatan. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih Allahumma walata umurina warzuqhumul bitanata as-salihata tu'inuhum 'alal khair. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia baladan mutma'innan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma walli علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن والزنا والخمر ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.